Bang, kalau ada orang ditato 2 kalimat syahadat, hukumnya gimana? Ini memang agak susah, karena kan tato itu nggak boleh. Haram. Haram. Tapi kalau ditato 2 kalimat syahadat, Enggak. Inti kan kalau olahraga nih, kita Ya. mau fitness. Pemanasan dulu. bener. Jangan langsung yang berat-berat. Yang ringan-ringan dulu. Ini kenapa langsung tato? Kan gampang bertanya, apa hukum tato? Ya haram dong. Nah, tapi kalau 2 kalimat syahadat mau diharamkan, tapi itu 2 kalimat syahadat, emang pemuda tersesat Makanya. bulan puasa beres bukannya sadar makin cari celah ya. Gimana tuh, Bib? Kan Ya. yang tato dulu, Des. Haram. Tato hukumnya jelas. Ya, tidak Haram boleh. dalam Islam. Haram. Oke. Nah, 2 kalimat syahadat boleh Anda tato 2 kalimat syahadat. Tapi pilihannya di 2 tempat. Di mana tuh? Yang pertama di hati Anda seharusnya. Di hati Anda, agar hati Anda tidak Tidak kemana-mana ya. Kecoki-cokian. Tidak kecoki-cokian. Maksudnya Kemudian yang kedua, di pikiran Anda, agar dia menggeser pikiran-pikiran mantap-mantap. Atau kalau enggak, Anda tato ya di tembok rumah, kaligrafi, kalimat syahadat. Mending begitu ya? Jangan di Iya. tubuh ya? Karena nggak bisa dicampurkan. Memang kalimat syahadat nih baik, mulia ya. Mulia. Tapi ya jangan ditato. Tapi kalau digunakan sebagai tato, tatonya haram. Kita juga nggak tahu apakah pemuda ini dia pengen selalu Islam. Apakah mungkin dia mu'alaf? Jadi dia pengen mu'alaf tiap saat mungkin. Apa jadi kalau aduh, ketiduran sesat dikit asyhadu alla. Kemana-mana ada godaan asyhadu alla. Gitu. Nggak tahu juga ya. Kenapa? Apa esensinya dia menato kalimat syahadat? Iya, makanya kalau Iya. enggak, Anda custom jam aja yang ada tulisannya kalimat syahadat. Atau baju lah ya kan? Atau gelang yang ada tulisannya. Enggak, kalau baju gimana? Dia masuk kamar mandi buka baju. Oh iya juga ya. Pertama ini orang bernama Takim. Takib. Takim, Mustaqim mungkin. Oh, nama mungkin, mungkin nama panjangnya. Takim. Takib. Karena agak nanggung juga orang bernama Takim dong. Iya, kayaknya dia biasanya luka-luka karena sering ditakib. Iya kan? Sering di Humor pesantren adalah Takim. Mau marah tidak bisa karena Habib. Tidak apa-apa. Mulai sekarang kita akan komedi-komedinya akan mengikuti Anda. Iya. Anda mau gini Takim? Kita ikuti. Tersesat, tersesat. Assalamualaikum Bib. Saya mau tanya. Kan katanya kalau mau masuk masjid sunnahnya kaki kanan. Bener nggak tuh? Hadis Nabi melakukan Nabi. apapun yang sifatnya kebaikan itu kanan dulu. Oke. Kita pernah bahas dulu. Bahkan pakai masker Kanan dulu. karena baik dari kanan dulu. Nah, bagaimana dengan Dani Aditya yang dia menaiki kursi roda? Apakah roda kanan dulu kalau masuk masjid? Ya. Gini. Jadi Maksud gini. Islam itu karena dia adalah penuh cinta, Ya. maka dia mengerti semua kondisi orang. Iya. Jadi kalau dalam keadaan-keadaan yang darurat, yang tidak memungkinkan, Iya. maka dimaafkan. Oke. Lagian gimana ceritanya roda? Roda kan harus bareng. Iya. Bagaimana kanan dulu tuh maksudnya gimana? Oh, mungkin diangkat gini. Gini, mohon maaf ya buat pada Mas Takim. Apabila orang Dani Aditya, dia kan difabel. Dia berada di masjid aja sudah maksudnya udah niatnya berarti luar biasa banget gitu. Luar Maksud biasa. dia dengan keadaan seperti itu, dia mau ke masjid, mau sholat di masjid, Anda persulit lagi dengan suruh kanan dulu. Agak repot memang sebenarnya Dani Aditya. Iya, agak repot. Gimana? Nggak bisa. Roda kanan dulu enggak. Ini tadi yang makhluk Iya, tadi ya. dimaafkan. Kondisi yang seperti itu. Iya, iya. Asal jangan didorong gitu. Oh iya juga ya. Apa benar orang ateis itu pada jomblo? Ya. Soalnya kan jodoh di tangan Tuhan. Soalnya kan ada ungkapan jodoh di tangan Tuhan. Nah kalau ateis, jodoh di tangan Stephen Hawking, mas begitu.
Atau di mana kalau jodoh orang ateis gimana? Di Gramedia jodohnya. Anda ke Gramedia Cari ketemu. jodoh ya. Tapi mungkin kita bisa tarik dari pertanyaan ini, nggak usah dijawab kalau ini terlalu aneh nih pertanyaan. Iya, jadi justru itu menunjukkan kasih sayang Tuhan. Oh, Walaupun orang yang nggak nyembah Tuhan, dia tetap kasih jodoh. anjir. Orang Iya ateis juga kan ya. dikasih jodoh. Iya, cok. Dikasih rezeki secara umum. Jodoh, Ya. jodoh kan rezeki. Dikasih makan dia. Jangankan manusia ya, hewan aja ya. Kambing, rusa itu masih ada pasangannya. Iya. Sedangkan Coki sudah ateis, tidak punya agama, tidak punya pasangan lagi. Kalah dengan rusa loh Coki. Sorry, jin itu juga ada pasangannya kan? Gak ada pasangannya. Jin loh Coki. Jin loh. Semua malam ada pasangannya, siang. Ya oh masih Cok. Jangankan makhluk, malam aja lo masih ada pasangannya Coki. Coki sudah tidak ada agama, tidak ada pasangan. Nah mungkin kita agak bahas sedikit jodoh ya. Bener nggak ungkapan jodoh di tangan Tuhan? Ada orang yang udahlah nanti tunggu aja dia jodoh pasti Iya, datang. Sebenarnya Ya. bukan itu. Ada 3 kan yang populer. Ya. Jodoh, rezeki, dan maut Ya, di tangan Tuhan. ya. Sebenarnya bukan cuma 3 ini. Ya semua takdir itu ya di tangan Tuhan ujung-ujungnya. Oh, Tapi iya. bukan sepenuhnya kemudian semua di tangan Tuhan. Ada usaha kita juga. Ada ya? usaha juga dari manusia. Ya, ya, ya. Jadi Tuhan memberikan hukumnya begini dan begitu. Kalau Anda ikuti itu hukum, maka Anda Sampai akan jalan. sampai. Oh. Misalnya hukumnya orang mendapatkan jodoh gimana? Ya dicari dong jodohnya. Kalau Anda introvert di kamar doang, terus Anda nunggu ya? nggak punya WhatsApp, nggak punya Facebook, nggak punya medsos, Terus Anda nyalain- nggak hubungan sama siapa-siapa, Nyalain Tuhan ya? nyalain Tuhan. Tuhan mana jodohku? Ya Iya. Anda introvert, Iya. bukan salah ini Ya, ya. sama kayak hidayah kan Iya. orang gitu. Hidayah belum datang, hidayah dijemput, jangan ditunggu. Emangnya Baswi? Boleh nggak jual ginjal buat naik haji? Maksudnya kan mungkin ada orang yang ingin banget naik haji, tapi dia nggak punya duit. Boleh nggak kalau dia jual ginjal? Mungkin saya bisa bantu jawab sedikit ya. Ya gimana? Boleh aja kalau menurut saya boleh. Cuma Anda pas tawaf begini Anda. Ya kan? Apalagi kan di sana panas, Panas. butuh cairan banyak. Iya, dan- Kalau ginjal Anda dijual, Iya. Atau disewain aja dulu, disewain, dipasang di sana. Ya, maksudnya, tapi boleh secara hukum tuh. Boleh nggak sih orang tuh memaksakan segitunya sampai naik jadi haji, gini, sampai jual ginjal? orang kalau jual ginjal untuk naik haji, Ya. maka dia akan mendapatkan 2 kegagalan. Yang pertama gagal ginjal. Ini baru lucu nih. Lucu nih. Yang kedua, dia gagal haji. Kenapa? Kenapa? Karena di Quran surah Ali Imran 97, haji itu manistata'a ilaihi sabila, bagi orang-orang yang mampu. Bahkan kata Nabi dalam salah satu hadisnya, Ya. ini agar tidak begitu tersesat. Jadi Ada sumber ya? Ada sumbernya. Iya, iya. Jadi Abdullah bin Amr bin As periwayatnya, katanya kata Nabi, jadi dosa bahkan kata Nabi, orang yang memaksakan untuk berhaji. Oh gitu. Misalnya sampai jual tanahnya, jual sawahnya, apalagi sampai jual Jual ginjal. ginjal. Nabi aja gak kepikiran sampai ada orang jual ginjal untuk haji. Bahkan kalaupun kita gak dari jual tanah, kita punya duit, kita untuk haji, tapi kemudian kita mengabaikan nafkah untuk keluarga, bahkan bukan untuk diri kita sendiri, nafkah untuk keluarga kita abaikan, itu dosa. Karena lebih penting Kata Imam Al-Mawardi. keluarga tadi ya. Karena harus bagi yang mampu. Mampu itu bukan hanya diri, tapi mampu keluarganya juga Iya, untuk iya. dicukupi. Dan bukan hanya mampu secara finansial, Fisik juga. secara fisik dan secara mental juga. Iya. Iya, artinya sampai dirinya betul-betul mampu untuk berangkat haji, Iya. mampu meninggalkan keluarga dengan nafkah yang cukup. Jangan sampai. Dan bahkan kata Imam Al-Mawardi ini,
yang dimaksud mampu itu termasuk mampu mengongkosi berangkat dan pulangnya. Kalau berangkat doang itu mah TKI. Iya, nah banyak orang kan Oh iya. yang jadi TKI hanya karena mau berangkat haji, maksain. Akhirnya berpisah sama keluarganya. Akhirnya rumah tangganya berantakan, Pastikan tuh cerai. tiketnya PP ya gitu ya. Nah, pastikan tiketnya PP itu disebutkan oleh Imam Mawardi. Berarti ginjal Anda 2 yang dijual. Buat pulang pergi ya kan. Secara umum memaksakan dalam semua ibadah, atau berlebihan dalam semua ibadah itu tidak boleh. Ada seorang pemuda yang sama Nabi ditegur karena berpuasa tapi dia gak buka, gak sahur. Akhirnya dia asam lambung. Ditegur, kata Nabi, jangan berlebihan dalam ibadah, secukupnya aja, sesuai dengan tuntunan. Karena Allah sudah tahu, oh ini mampunya. Dede Agus Setiawan. Saya tinggal bersama teman yang non-muslim. Saya taat meski subuh sering bolong. Saya sering disetelin lagu rohani dengan volume di angka 30. Kira-kira saat saya sedang sholat di kosan. Gimana hukumnya? Apakah pahala saya berkolaborasi? Aduh, berkolaborasi. Sebelum kita jawab, kita cukup kagum ya bahwa ternyata ada orang Kristen. Biasa kan kita yang nyetel lagu kenceng-kenceng. Ternyata ada orang Kristen yang berani nyetel lagu rohani dengan volume 30. Ini cukup Itu luar biasa. dia bukan cuman, kan pasti yang nggak baik gitu di setiap agama pasti nggak boleh kan, Oh, di semua iya, agama. iya. Jadi dia ini bukan hanya nggak baik menurut agamanya dia, tapi juga nggak tahu diri. Udah minoritas. Udah minoritas. Tolong buat teman-teman minoritas, ini kan Anda nyetel lagu rohani kira-kira 30. Tolong Anda jangan ambil job desk kami. Yang nyetel kenceng-kenceng tuh biar kami aja. Oke, jadi buat teman-teman minoritas nggak usah lah ya. Nggak cuman pertanyaannya dia juga Ya. di awal udah salah. Ya. Saya taat meski subuh bolong-bolong. Berarti tidak taat. Anda taat magang mungkin. Taat magang Anda. Iya, karena Ya. sholat itu tiangnya agama. Sholat itu yang pertama dihisab kata Nabi nanti Ya. di akhirat. Kalau sholat Anda aja masih golong-golong, berarti Anda agamanya gak ada tiangnya. Ada. Dan Anda pertama, Propos. ibarat kata nanti pertama dihisab di akhirat, pertama dihitung, udah minus. Belum ada angka sudah minus. Dan Sholatnya dia udah bolong-bolong. Dan ngakunya saya taat. Iya, taat tapi Belum. sholat bolong-bolong. taat. Belum. Anda yang wajib dulu Iya. semua, baru Anda bisa klaim taat. Terus gimana hukumnya? Apakah pahala saya berkolaborasi? Tidak dong. Mungkin dia karena sholat, dengerin rohani dari agama lain, berkolaborasi enggak? Ya, Lagian sholat ya, kalau sholat ya. sebenarnya Ya. kalau orang sholat secara khusyuk itu ya dia tidak akan terganggu Oh. dengan apa yang Ada di berada luar-luar Iya. ya. Tapi kalau sudah sholatnya tidak khusyuk, jangankan yang di luar, yang di dalam aja bisa mengganggu. Contohnya, Ya. lagi sholat ingat ke kreditan ini, kreditan itu. Nah, mungkin sedikit Nah, ada itu. pertanyaan nih, Beb. Ada dari seorang pemuda tersesat dari Kamerun waktu itu aku baca. Ngobrolin sholat khusyuk nih ya. Kalau sholat khusyuk, lagi sholat, kepikiran porno, batal nggak, Beb? Ada, Beb. Ada teman saya, Beb. Bukan saya, Beb. Ada waktu itu dia cerita. Kalau sholat ya, tiba-tiba kepikiran porno, dan kadang ada yang naik sedikit, Beb. Gimana tuh, Beb? Mohon maaf nih, ada teman saya dari Senegal. Tapi Hal itu porno. real, emang Makanya, beberapa nanya. Ada yang nanya begitu ya kan? Iya. Sebenarnya kalau tidak sampai menyebabkan keluarnya sperma, ya sholatnya tetap sah. Oh, sah ya. Tapi pahala Anda tergadaikan, pahala sholat Anda. Karena sholat itu kan tujuan utamanya adalah untuk berzikir, mengingat Allah. Anda udah gak mengingat Allah, malah mengingat hal yang diharamkan oleh Allah gitu.